Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Winan Fish ini teman-teman. Salam semangat, terus berkarya dan salam bahagia teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas nih pertanyaan dari atau komentar dari teman-teman di kolom komentar nih. Ini pertanyaannya nih teman-teman. Dari pertanyaan ini intinya ikan nila juga bisa dikasih makan makanan daunan teman-teman. Ada kangkung, ada daun singkong, ada azula, lemna, dan lain-lainnya. Nah teman-teman, dedaunan ini memang bisa digunakan sebagai pakan tambahan ikan nila. Lah teman-teman, memang bisa menggunakan daun kangkung, kemudian ada daun singkong, kemudian ada talas, ada daun pepaya. Kalau yang di kolam itu biasanya ada wolvia, kemudian lemna, kemudian azula. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya, kalau di sini namanya apu-apu teman-teman. Nah, itu memang bisa dimanfaatkan sebagai pakan untuk ikan nila teman-teman. Jadi teman-teman silahkan kalau memang bisa membudidayakan tanaman tersebut atau misalkan beli dengan harga yang relatif lebih murah, silahkan beli, nggak masalah teman-teman. Tapi yang perlu dicatat bagi teman-teman semua, pakan tersebut memang ya sebenarnya mudah kita dapatkan, tapi ada tetapinya teman-teman. Nah, tetapi kalau misalkan digunakan sebagai apa namanya istilahnya, sebagai makanan pokok ikan nila, kalau hanya sekedar hiburan di rumah saja, hiburan bukan budidayanya, bukan ranah untuk bisnis, mungkin bisa teman-teman. Tapi dalam catatan saya yaitu gunakan hijauan tersebut sebagai budidaya ikannya untuk budidaya skala konsumsi rumah tangga atau sekedar hobi dan hiburan saja teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan pakan hijauan tersebut sebagai makanan pokok untuk bisnis budidaya ikan nila, saya sarankan sih jangan ya teman-teman. Kalau bahasa sekarangnya jangan ya dek ya gitu. Nah, itu teman-teman, maka dari itu kenapa jangan itu? Kenapa jangan sebagai makanan pokok? Karena pada dasarnya protein atau pakan hijauan itu memang mengandung protein, tapi kadar proteinnya memang hanya dari protein nabati saja, protein dari tumbuh-tumbuhan saja teman-teman. Jadi untuk perikanan, sebagai perikanan budidaya khususnya untuk bisnis gitu, memang belum, bagi saya itu belum terlalu masuk teman-teman. Nah, maka dari itu boleh gunakan hijauan tadi untuk makanan tambahan bagi ikan-ikan kita yang ada di kolam ya teman-teman. Nah, tetap pada prinsipnya kalau misalkan teman-teman mau menggunakan itu, gunakan sebagai makanan tambahan. Misalkan begini takarannya ya teman-teman. Kalau misalkan kita gunakan pakan pabrikan sebagai makanan pokok, katakanlah kita asumsinya apa namanya, habis atau targetnya 1 ton, maka gunakanlah pakan pabrikan yang dengan protein, kalau saya di protein yang lebih dari 30%, itu gunakanlah pakan pabrikan. Karena dengan pakan pabrikan ini hasilnya kan beda ketika disandingkan dengan pakan hijauan.
Kalau misalkan pokoknya pakan hijauan itu untuk skala bisnis yang saya alami memang hasilnya kurang memuaskan. Nah, teman-teman, maka dari itu tetap pakan pokoknya usahakan dari pakan pabrikan. Nah, kalau misalkan teman-teman teman-teman mau dengan pakan alternatif, ya gunakan pakan alternatif memang yang sudah teman-teman racik dari berbagai bahan baku, jangan hanya dari hijauan saja. Nah, yang saya alami seperti itu ya teman-teman. Kalau hanya sebagai makanan tambahan ikan nggak masalah. Misalkan kita target 1 ton, habis pakan pabrikan 1 ton 2 kintal atau 1 ton 1 kintal. Nah, guna tambahannya itu ada azolla atau lemna atau hijauan yang lainnya. Jadi tetap kuncinya adalah untuk target pembesaran tetap di pakan pabrikan. Nah, selain pakan pabrikan juga bisa menggunakan pakan alternatif lain yang bisa kita bikin sendiri. Kalau misalkan teman-teman masih penasaran dengan pakan pabrikan atau pakan alternatif di video sebelum-sebelumnya, di awal-awal channel ini dibangun, itu ada penjelasan tentang bagaimana membuat pakan alternatif yang dari bahan baku ikan ataupun daging ataupun yang lainnya, tapi tidak murni hanya pakan hijauan saja. Nah, teman-teman bisa gunakan itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita Kak, pembudidaya ikan kemudian sambil membudidayakan azolla kan harganya, jadi kita nggak mahal-mahal gitu kan. Kalau pabrikan kan mahal, iya betul teman-teman. Tapi kenapa saya tetap sarankan ke pakan pabrikan? Karena di pakan pabrikan itu gizi dalam satu butiran itu sudah komplit, sudah mixnya itu sudah berbagai macam racikan dan melalui hasil penelitian, biasanya seperti itu gitu, hasil uji laboratorium. Nah, kalau misalkan kita benar menggunakan pakan hijauan dan itu gratis, iya betul teman-teman, tapi nanti hasilnya akan beda. Yang saya alami teman-teman, dulu pernah menggunakan pakan hijauan, hampir tidak menggunakan pakan pabrikan. Itu hasilnya seperti ini teman-teman. Ternyata ikan tetap bisa gede, ikan nila itu tetap bisa gede, asal bibitnya bagus tuh ikan nila tetap bisa gede. Nah, cuman begitu saya uji coba untuk digoreng, ternyata hasilnya dagingnya sangat tipis teman-teman, dagingnya sangat tipis sehingga bagi saya ini kurang masuk ini. Tetap yang lebih masuk menggunakan pakan pabrikan atau pakan alternatif yang lainnya. Kalau hanya hijauan saja saya pikir belum masuk. Nah, maka dari itu teman-teman bisa menggunakan pakan hijauan itu sebagai pakan tambahan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan pakan hijauan sebagai pakan tambahan untuk ikan nila teman-teman. Kalau budidaya gurame mungkin masuk teman-teman, dikasih pakan hijauan saja, yang penting rutin, insya Allah hasilnya juga akan gede, cuman akan lebih lambat ya teman-teman. Sekian dari Winan Fish, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman, dan yang teman-teman penasaran semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.